Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan yang kemarin, eh, teman kirim gambar ini yang ada di video yang pendek tuh 2 menit 50 detik kalau nggak salah. Nah, kali ini kita akan bikin eh, tutorialnya. Ini seperti bahan yang dipelintir-pelintir tapi dia nggak ada sambungannya gitu. Nggak ada sambungannya. Terus ada juga yang bertanya tentang bikin tali ulir tapi dibikin bulat. Sama konsepnya, cuman ada pengaturan yang sangat berbeda antara tambang tali ulir dan motif kayak bahan yang tadi. Kita eh lihat dulu filenya. Kita lihat dulu filenya. Ini file JOWLCAT-nya. Nah, udah lihat kan di video yang kemarin juga. Ini kelihatan gak ada sambungannya. Emang dari dilihat juga, dari sini juga semua satu kesatuan. Tapi namanya lingkaran itu ada titik awal, ada titik akhir. Nggak mungkin toto lingkaran gitu. Dia pasti ada start awalnya. Kita perlu cari tahu nih start awalnya di mana. Gitu. Jadi memang ini sepertinya kelihatannya nyambung ya. Apa bedanya sama seperti kayak nih lingkaran ini? Nggak ada bedanya. Ini nyambung semua, tapi dia selalu ada titik awalnya nih. Kalau curve kita bisa bongkar. Nah, ini titik awalnya di sini. Gitu. Nah, tiap garis yang kita bikin tertutup, kurva-kurva tertutup, dia selalu ada titik awalnya. Begitu juga ini. Ya, kita bongkarnya gimana? Karena ini bukan garis, jatuhnya surface, masuk ke menu surface, open. Nah, udah ketahuan. Ini berarti titik awalnya. Nah, ini titik awalnya. Titik awal dan titik akhir. Kalau kita close surface close, nah kelihatannya nyambung. Sebelum kita bikin barang yang ini, mungkin akan saya dahulukan untuk eh, yang bagian tambang kali ya. Bagian tambang, pertanyaan yang bikin tali ulir bang, tapi bikin bulat kayak lingkaran. Ini saya udah siapin bahan. Nah, ini. Kendalanya dia bilang dia udah pakai UV map, tapi ketemu ujungnya tuh nggak bisa ketemu, nggak bisa nempel. Saya sih belum dikasih contoh filenya ya, tapi saya tanya pakai apa metodenya, pakai helix. Sama ini juga pakai helix juga, karena bentuknya ulir-ulir gitu kan, ulir-ulir. Pakai helix. Helix ada di video sebelumnya, belum lama diupload. Oke, langsung kita mulai. Nanti kan ini bakalan di UV map ke sini nih. UV map ke lingkaran ini berarti kita harus tahu berapa panjang lingkarannya supaya hasil UV mapnya itu pas banget dengan kondisi di sini. Kita ukur dulu curve length. Berarti panjang garis lingkaran ini 69,808. Kita buat 69,808. Nah, ini memang udah disediain kan, udah dipasin lah. Ini berarti kita pasin aja. Iya, pas lah. Nah, kalau udah berapa besar satu tambangnya? Itu kan macam-macam.
mau ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tambangnya dari tiga silinder, ada yang dari 4 silinder, nah, macam-macam lah itu gimana, opsi aja, bebas. Tapi yang jelas kaidahnya, pertama kita udah ada ring size nya, kemudian di sini udah ada panjangnya pun sama dengan si ring size ini. Tentu pertama kita buat si silindernya dulu nih. Nah, silindernya ini berarti kan kalau secara umum ini belum jadi tambang ya, masih satu. Kita copy jadi 4 gitu kan lah. Nah, jadi 4. Nah, ini udah jadi tambang. Terus pemikiran sederhananya kan tinggal ditempelin aja nih ke sini karena jaraknya udah sama. Nah, ini kan nggak ketemu nih. Mungkin yang dimaksud ini nih. Sama yang nanya. Berarti sama dengan kaidah yang tadi saya di video yang tadi tuh, yang video kayak kain itu. Berarti kan tinggal di surface close. Yang gitu. Nah, kan permasalahannya di sini nih. Ngecil. Gitu. Ini karena garis ikut muter nih di sini nih. Garis ikut muter. Lihat aja tuh. Nih, garis ikut muter. Jadinya nggak ketemu. Oh yaudah, sekarang jangan itu deh. Jangan apa namanya? Jangan jangan bikin silinder terus ditempelin, tapi garis dulu ditempelin. Oke, garis dulu ditempelin ya. Kayak gini. Berarti kan kopinya 4. Kopinya 4. Nih. Ini kan udah jadi tambang nih. Kita tes nih ya. Jadi tambang. Nah, tuh jadi tambang sama kayak tadi. Terus kemudian kita UV map lagi nih ke sini. Nah, ini udah ketemu nih. Semua titik awal dan titik akhir nih. Terus kemudian kita jadiin tambang di sini. Tuh. Tadi kan renggangnya banyak. Kalau sekarang renggangnya lebih sedikit ya. Kita surface close. Nah, malah makin juga sama aja, nggak beres gitu. Oh ya udah, kalau gitu garisnya dijadiin satu dulu, tadi kan terpisah. Garisnya disambung aja dulu. Oke ya udah, garisnya kita sambung dulu. Yang angka 1 nih, deretan angka 1 kita putus. Kita putus curve split. Angka 1 kita putus. Yang ini hasil putusannya kita buang. Terus yang ini 4 garis ini kita close. Nah, jadi belum tentu. Karena garis ini juga ternyata ikut melintir. Saat dibikin helix ini garis ini juga ikut melintir. Kita coba diameter 1. Tuh. Ya. Jadi nggak pernah beres di sininya. Gimana nih solusinya? Apa ini dipotong? Terus di copy? Atau gimana? Ya mungkin itu bisa aja gitu ya. Cuman saya memang belum pernah coba ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Barangkali dengan cara curang kayak gini, ya nggak curang sih sebenarnya, sih bebas-bebas aja. Nah ini kita potong. Terus bawahnya kita copy diagonal coba. Nah ini berhasil nih, dengan cara kita copy. Nah pertanyaannya, emang nggak bisa bikin dengan cara yang apa namanya full langsung? Ya bisa gitu. Nah sebentar, nanti saya kasih tahu caranya. Ini kita Ctrl Z dulu.
Jadi gitu ya, kalau mau cara simple ini tinggal dipotong terus di copy diagonal. Nah, dah dia udah bisa full keseluruhan. Kok cara yang simple-simple aja. Yang justru yang lagi kita cari adalah bagaimana dia full tanpa potongan apapun. Nah, caranya gimana? Caranya udah saya siapin belum bahannya ya? Caranya sebentar, saya cari dulu bahannya ya. Saya cari dulu sebentar bahannya. Oke, lanjut. Kayaknya udah hilang bahannya. Ini pakai file yang masih pakai file yang tadi. Caranya gimana nih supaya bisa bikin langsung gitu? Caranya kita bikin ini copy 4 dulu. Sama copy 4. Udah jadi copy 4. Terus kita ambil 2 garis di sini. Katakanlah yang ini. Ini delete. Kita ambil 2 garis. Nah, ini kan panjangnya udah sesuai ya. Panjangnya ini nih, panjang ini udah sesuai dengan panjang ini. Jadi setelah kita copy 4, kita ambil 2 garis. Terus kita ukur nih. Berapa jarak ini ke sini. Itu menunjukkan diameter dari si persatuan silindernya. Hitung dari sini ke sini. Nah, ngitungnya gimana nih? Ini kan nggak tegak lurus. Hitungnya susah. Hitung pakai gini ya nggak bakalan benar ukurannya. Terus pakai ukuran kayak gini dari samping ya agak ribet. Tuh. Nah, ini juga bisa kayak gini nih. Tinggal di pasin aja ini titik sini sama titik ini sama titik ini sama titik ini. Nah, itu ketemu tuh nanti panjangnya. Tapi biar jadi nggak kelihatannya manual, biar ukurannya itu pasti. Ini berapa sih ukurannya? Ini 0,937. Nah, nanti ini kan 0,937 ini kan belum pas banget nih. Ini ke sini belum nempel, ini ke sini juga belum nempel. Kalau misalnya kita nggak pernah tahu jarak ini, kita nggak akan pernah tahu diameter lingkaran itu nanti bener nggak. Karena kan kalau lingkaran tuh kan udah pasti bener nih, apa namanya, jarak ini ke sini, tuh ini ke sini. Jadi nggak ada yang jaraknya agak gepeng begini atau begini atau nggak sempurna lah. Berarti diameter ini diameter per satu silinder itu ini nih. Diameter per satu silinder. Nah, caranya gimana? Ini tinggal di copy aja ke atas. Copy. Ini dibuang. Ini buang. Ini dibuang. Putus ya. Diputus. Ini dibuang. Terus ini dibuang. Ini juga dibuang. Terus baru di join. Ya, hilang ya. Sorry. Ini buang, ini dibuang, ini di join. Curve join. Nah, berarti udah jelas banget ini panjang dari 100 ke 100. Ini udah jelas banget panjangnya dari 100 ke 100. Karena kan hanya menggabungkan titik ini dengan titik ini. Berapa sih dia punya nilai? 0,946. Ingetin ya, 0,946. Nah, kalau ya sebenarnya lebih enak ini. Ini pakai kopinya pakai angka deh. 5. Nanti kita turunin 5 lagi. Ini dipotong.
terus ini dibuang, ini kita join curve, join, ini kita ukur 0,946, ini kita deform ke bawah sejauh 5. Nah, kalau gini kan udah jelas daripada pakai cara-cara manual tadi gitu. Nggak salah, cuman biar lebih akurat aja. Oke. 0,946. Kita nggak bisa 0,946. Nah, ini udah jelas bahwa diameter persatuan silinder ini 0,946. Gimana kalau tadi kita asal-asalan? Misalnya jadi 1,2. Kita bikin asal aja. Terus dari sini kita bikin pakai rel. 1, 2, 3. Tuh. Jatuhnya tuh. Nggak bener. Ini lebih gepeng, ini lebih panjang. Walaupun sebenarnya jadi motif baru ya. Jadi motif baru dan ya agak unik sih motifnya. Gitu, unik. Nanti kita coba pakai motif yang unik ini, kira-kira hasilnya kayak gimana. Tapi berbicara dengan silinder yang benar-benar bulat, ini adalah ukuran yang benar. Kita bikin lagi. 1, 2, 3. Nah, sorry. Ini single 0,946 berarti ya. Kita harus bikinnya biar sama nih. Kita coba dulu pakai 0,94, ini udah bener semi scale. Ini kurang lingkaran ya, kurang melingkar nih. Ini sebab apa nih? Tapi kalau kita ambil potongan sebentar, kita ambil potongan di sini, ini potong. Nah, hasilnya sih bulat bener. Iya bulat tuh, sempurna dia, bulat sempurna. Kalau yang tadi kita pakai 1 mili, kita pakai 1,2. Kalau kita potong, tuh nggak bulat ya, nggak bulat. Kalau pakai yang ukuran ininya, ukuran yang 0,946 ya, 0,946. Kita pakai 2 rel. Coba pakai 2 rel yang ini ya, sama aja sebenarnya. Nah, ini bisa jadi ini bisa jadi karena keputus nih, dia nggak ada sambungan lagi untuk tarikan ke sana. Nah, kalau kita lihat aja deh, kita lihat potongan ini, kita lihat motong di sini nih. Kita lihat potong di sini. Tuh, bulat, bagus. Jadi ini karena faktor nggak ada lagi tarikan ke sana, jadinya dia software membacanya mungkin jadi agak
error bagian sini, walaupun harusnya sih enggak, tapi udah hasilnya di ujung kayak gini. Tapi nggak perlu khawatir kalau udah gini. Mana tadi, ini kita buang. Sorry, ini jangan dibikin di sini. Nah, ini yang garisnya udah sama, kita tempelin sini UV map. Kalau udah di UV map, nah ini kan garis ketemu nih, patah. Kalau kita bikin pakai ini rel, sorry ini hapus dulu yang nggak normal, hapus dulu. Kita pakai yang 0,946. Kita bikin di sini. Nah ini kacau nih, surface close pun kacau. Kenapa kacau? Karena dia titiknya saling berdekatan. Berarti harus ada yang dibuang. Setelah ditempel gini, kita patahin yang nomor 1. Kita patahin nomor 1, yang ini baru kita tutup. Kalau udah ditutup, tinggal dibikin 1, 2, 3. Nah ini udah. Mana tadi yang bagian bawah ini ya, kita lihat sambungannya nih di angka 0 ini tuh, nggak ada masalah. Bulat nggak hasilnya? Kita lihat hasil bagian yang bawah ini. Bulat tuh. Nanti dicobain aja. Kita buang ini potongannya, baru kita copy. Ini hapus dulu. Kita copy sebanyak mungkin 4. Nah kurang banyak, mungkin kita kasih 8. Nah nanti teman-teman nyoba aja berapa yang diperluin untuk menghasilkan tambang yang bagus. Udah selesai. Jadi ini ada 8 tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dan semuanya full, nggak ada potongan. Kalau kurang jelas, ulangi lagi videonya dari depan, atau tinggal tanya lewat WhatsApp. Nah ini kan kita bikin yang lingkaran sempurna, kita Ctrl Z. Kalau kita bikin lingkaran yang nggak sempurna, nanti hasilnya jadi motif baru atau jadi jelek. Ini kita coba pakai yang 1,2. 2, 3. Nah ini kan jadi motif baru tuh, agak unik. Yang lain hapus dulu, kita copy 4 dulu. Motif barunya agak unik sih. Kalau misalnya kita nggak bener-bener pengen lingkaran bulat. Ini 8. Nah agak lebih unik sih gitu. Tapi karena umumnya tambang itu bulatnya bulat sempurna, silindernya, jadi kita pakai yang bulat sempurna, yang ini nih. Yang ini kita pakai 0,946, 1, 2, 3. Terus tinggal di copy 8. Copy 8. Terus kita coba potong dari samping. Ini grup dulu.
nggak kelihatan ya kalau udah digabung gini. Jadi kelihatannya di posisi satu mungkin, di posisi satu atau posisi dua ya, di grup potongan samping. Nah tuh hasilnya bulat sempurna, dan dari sini juga full, nggak ada potongan. Oke, jadi saya rasa udah cukup jelas untuk membuat ulir tanpa potongan dan nyambung. Kita lihat sebenarnya dia arahnya ada di ujungnya ada di mana sih? Ujungnya kalau kita bongkar ada di surface open. Ini nih. Ini kopian sih. Yang benar tuh yang ini tadi. Kita bongkar surface open. Tuh. Ini ada. Nah, ini. Ujungnya ada di sini nih. Ini yang tadi kita anggap cacat di ujung karena dia nggak punya tarikan lagi. Tapi kalau dia udah ditarik lagi, dia udah ada sambungan, close. Dia udah ada sambungan, surface close. Nah, dia udah sempurna gitu. Karena apa? Karena geometrinya ini juga melintir-melintir nih. Tuh. Melintir-melintir. Coba kita pakai step ya, surface step. Ini stepnya kasih 2, increase ratio, surface step kasih 4. Nah, untuk kasih step tuh lebih ini lagi tuh, ada penambahan ya. Ini ada penambahan surface step. Stepnya berarti yang salah satunya nggak usah deh. Oh sorry, pengennya sih memperhalus ya, pengen memperhalus dari garis-garis ini nih. Tapi sebenarnya begini pun cukup gitu, udah cukup gitu. Nanti malah tambah banyak garis lagi. Coba saya agak penasaran nih, surface step nih 4, ini 4 nih 0. Wah, malah makin kaku. Jadi saya rasa step sih memang belum ini, hampir nggak ada fungsinya juga, nggak pernah dipakai juga. Ini tadi hanya sekedar coba-coba aja, barangkali bisa memperhalus dari tampilan-tampilan yang gini nih, patah-patah. Tapi secara umum atau gini pun udah cukup gitu, nggak ada lagi, nggak kelihatan juga patah-patahnya. Ini pun juga udah banyak kok garisnya, udah cukup kok. Dari jumlah CV per satu lingkarannya juga udah cukup, terus dari tiap tekukannya juga udah cukup gitu. Kalau dibuat kurang dari ini biasanya nanti juga tiap tekukan itu rawan mengecil sudutnya. Yang saya bilang rawan mengecil sudutnya itu gini, kalau misalnya saat di lengkungan itu titiknya kurang, nah ini rawan mengecil nih di sini nih. Makanya di database saya tuh ada yang namanya nih ada yang namanya ini, gue nggak salah deh, tuh bukan. Jadi tekukan yang antara tekukan yang minim titik dengan tekukan yang banyak titik itu nanti hasilnya bakalan beda. Teman-teman coba aja praktekin gitu. Jadi bagian yang tekukan ini sebisa mungkin ada 3 tahanan nih di sini nih, 1, 2, 3 untuk nekuknya itu, supaya nanti dia
besaran diameter tuh sama antara yang di sini sama di sini. Kalau kurang itu hasilnya kayak gini nih. Kalau kurang. Suka agak mengecil. Kalau di sini kita perbanyak, tuh lebih bagus ketimbang yang tadi gitu. Ini kalau kurang-kurang dirasa kurang dikit ya tinggal tarik aja. Tapi emang kaidah di JeoLocate gitu. Kalau untuk tekukan-tekukan usahain titiknya lebih daripada biasanya supaya menghindari mengecilnya di bagian tekukan-tekukan itu. Oke, saya pikir itu aja untuk pembelajaran yang membuat spiral, membuat tambang ulir satu lingkaran full tanpa potongan dan tanpa ada cacat di bagian sambungan. Oke, itu aja. Kita beralih ke tutorial yang mana? Yang ini. Yang ini ya. Oke, kita beralih ke tutorial ini. Saya siapin filenya dulu. Oke, kita lanjut ke file yang ini. Caranya sama, ada beberapa sedikit perbedaan. Basicnya pakai helix juga. Nah, kalau gimana harus mulainya? Kita mulai sebagai contoh yang salah dulu deh, yang salah, yang barangkali ini diterapin sama teman-teman yang nyoba file kayak gini. Nah, ini kan ini kan bagian atas nih, bagian atas terus melengkung ke sini, ke bawah, ke sini, keluar. Intinya yang di atas tetap di atas, yang di kolong tetap di kolong. Kalau kita lihat penampangnya itu, nah ini penampang ini ya, penampangnya kayak gini. Cuman kita bikin yang versi lain lah gitu ya, supaya nanti jangan dianggap gimana, wah itu emang file aslinya tuh macam-macam. Berarti kalau ini kita dilihat dulu, berarti kemungkinan yang mungkin itu kayak gini. Ini pakai ini. Nah, yang atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah. Cuman kan dipisah. Surface maksudnya dipisah tuh. Ini kan bikin ulir nih, bikin ulir panjang ke sini gitu. Bayangan kita kan pasti kayak gitu. Bikin ulir panjang baru di UV map. Nah, sekarang kita coba. Nih saya udah siapin. Kalau tadi lingkaran itu kayak gini, kita bongkar dong. Kita bongkar bagian bawahnya. Terus kita miringin, yang ini miring ke sana, yang ini miring ke sana. Nah, kurang lebih kan jadinya gini. Nih. Gitu ya. Tadi jadi full lingkaran, yang sebelah ini saya miringin, yang itu saya miringin. Terus kemudian pakai metode yang sama. Sorry, itu balik. Aku reverse kali ya. Nah, tuh. Ini dari bawah ke atas, ke bawah lagi, terus sampai sini kan. Sampai sini dan seterusnya misalnya. Nah, kan gitu tuh.
Nah itu kan baru satu curve. Kalau kita bikin 2 curve kayak gini, dari curve yang sama kita copy, terus ini kita sambung dulu curve join. Sorry, sebelum di join harus di reverse dulu. Kalau join itu dari 9 ke angka 9 nggak mau dia, harus dari yang salah satu harus ada nolnya. Curve reverse, curve join, dari yang gede dulu ke angka yang kecil. Nah nanti kan juga bakalan kita bikin bersambung terus tuh, maksudnya ini kita bikin lagi nih bersambung terus. Artinya kan sama aja kayak pakai helix kan. Nah kita coba dulu, tadi kan kita coba 1 kali putaran, nah ini 2 kali putaran nih. Nah udah ngaco, ini udah benar, ini udah benar, ini kesininya udah ngaco nih tuh. Apalagi nanti kalau panjang, nah kalau panjang kayak gini nih, ini artinya udah gagal ya. Ini udah saya buat panjang ini sama dengan panjang ini ya, supaya di UV mapnya itu bener kayak gini ketemu. Nah ini kalau kita pakai metode yang tadi, bukan amburadul, bisa, cuman kok ya lain gitu. Ini di luar malah ke dalam, ini malah yang tadinya harusnya di dalam malah di luar. Kalau kita UV map, nah ini malah ngaco, nggak ketemu bagian sininya. Terusnya kita close, ya juga makin parah. Oh pakai metode yang tadi kali bang, yang dipecah dulu, ini ke sini, terus mana sambungannya ini, terus kemudian dipecah garisnya, terus ini di close sehingga jadi bikin bentuk sambungan. Kalau kita bikin circle aja, ini aja ngaco nih, sama kayak kasus yang tambang tadi. Walaupun ininya kelihatan sempurna ya, tapi kan bagian sambungannya udah kita coba tadi di pelajaran yang tambang. Sekarang kita pakai yang ini, pakai one section ya, begini hasilnya sama seperti tadi saat posisi datar gitu. Sambungannya juga rusak, terus posisinya juga jadi nggak, ya bukan seperti apa yang kita mau. Nah kalau kita lihat nih tuh, tampak quick wireframe aja dia besar kecil besar, ini kecil besar kecilnya aja udah nggak sama gitu, udah nggak sama. Nah kalau filenya kita lihat, filenya dia ini kita lihat tuh, di quick wireframe sama dia, sama. Nah berarti metode pakai ini nggak bisa nih, metode pakai yang barusan. Nah terus gimana caranya nih, mudah-mudahan nggak error ya. Nah mau dari garis ditempelin dulu ke sini, terus disambung, terus bikin dulu di sini kayak gini, disambung, terus ada juga yang bikin dari sini ke sini, terus di offset katakanlah 1, nah, terus dibikin pakai ini, sorry. Nah ini juga makin nggak bener, jadi makin kemana-mana tuh, jadi melintirnya malah makin ya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Walaupun mungkin ada barang kayak gini gitu kan, mungkin ada aja, cuman kan bukan ini yang kita cari bentuknya. Terus kemudian mau di offset di bawah, terus kemudian kita bikin sini, kemudian di UV map, ya sama aja gitu ya, berarti udah nggak kena nih. Walaupun pakai kayak gini nih, ininya sama nih,
ulirnya sama bentuk, nggak kayak tadi kan ada yang besar ada yang kecil. Tapi ini pun juga nggak bisa. Nah terus gimana caranya? Oke, caranya kita langsung ke caranya aja. Udah nungguin pasti ya. Udah nungguin, saya siapin dulu filenya. Ya, saya udah siapin filenya. Ini kita delete, jangan simpan aja dulu di belakang. Nah, filenya tuh gini. Ini ring size dalam. Ini ring size luar. Ini garis in between. Nah, karena ini helix ini adanya letaknya di tengah-tengah. Nih, helix ini letaknya ada di tengah-tengah. Maka nanti panjang helix ini adalah ini nih. Ini yang ini. Kita ukur 65,321. 65,321. Ya. Udah tuh ya, udah sesuai. Jadi nanti tinggal UV mapnya ke sini aja. Gitu. Udah sesuai, intinya udah sesuai. Terus ini ring size dalam, ini ring size luar, berarti objeknya segini nih. Objeknya segini. Nah, ini sama dengan radius ini nih. Tuh, 2,57. Ini kurang lebihnya gitu ya. Jadi berapa kita mau pakai ketebalan di sini, nih ketebalan di sini itu adalah besaran ini nih, besaran si diameter ini nih, gitu. Nah, sementara apa namanya mungkin kalau ini dianggap nggak terlalu penting udah skip aja. Nah, udah. Ini penampangnya kita bedain. Terus ininya udah. Nah, kita pakainya udah bukan cara yang tadi saya jelasin tuh. Kita pakainya 2 rel. Nah ini. Nah, kita ambil dulu ininya, pembatasnya. Ini pembatas ini. Nah, ini rel kedua nih. Ini rel kedua. Terus gimana bikin rel kedua ini? Nah, ya gampang. Kita ambil dari rel pertama. Tuh, rel kedua. Tuh, rel kedua tuh. Kita ambil dari rel pertama. Delete. Kontrol bawah, shift atas, kita kecilin. Sampai sejauh mana kita perlu ketebalan ini ya. Kita perlu ketebalan ini. Nah, ini kan udah nih. Di size. Terus dipentokin, sama-sama dipentokin. Nah, maka jadinya yang tadi tuh. Nih, yang tadi udah saya siapin. Gitu. Jadi rel kedua itu diambil dari rel pertama. Ini di copy. Terus dikecilin. Habis dikecilin ditarik ke sana biar sama posisinya. Nah, ini hasilnya nih. Nih. Ya, ini kan contoh tadi saya buang. Kalau udah, ini tinggal di UV map. Ceprot. Tuh. Ya. Jadi tinggi dari ini nih. Tuh, begitu di UV map. Nah, sama. Ya, tinggal diatur aja tuh sih. Tinggal diatur aja, nanti dipikirin sendiri. Oh, ternyata begini-begini, ya itu atur aja. Kalau udah, ini sambungin dulu nih. Mana titik nolnya? Titik nolnya mana? Oh, ini titik nol ini. Nih. Patahin lagi angka satunya. Angka 1 boleh. Mau angka yang 79 juga boleh. Nah, ini patahin. Kalau udah dipatahin,
ini baru digabung, close. Close. Kalau udah baru bikin pakai yang tadi metodenya. 1, 2, 3. Tuh. Hah? Udah deh langsung. Oh, begitu. Oh, begitu doang. Ya. Biasaan emang. Oh, begitu. Kita buka lagi. Surface open. Tuh. Ya, kelihatannya nggak punya koneksinya, agak mungkin agak gimana gitu, tapi begitu di close, nah jadi satu tarikan dia. Oke, paham? Paham lah, udah gitu doang. Pada kurang mikir ya, main tempel aja nih ya. Udah bikin helik, bikin rel kedua, samain panjangnya, terus kemudian di UV map ke sini, terus garisnya ini dipatahin dulu tuh. Kalau udah dipatahin supaya lebih smooth. Nah, close, habis di close baru dibikin pakai 2 rel. Oh, enggak. Ini dihapus, yang lain dihapus. Kita jajarin sama file aslinya. Nah, tuh. Hanya beda motif. Oke, Dul. Nah, tinggal diatur aja. Nah, tebalnya berapa, ring size-nya berapa, tetapi intinya udah dapet. Oke, ini video udah panjang banget. Udah 46 menit. Nah, pas lebih cepat dari dugaan saya yang kirain bakalan 1 jam. Ini udah 50 menit ya, dikit lagi 50 menit. Itu aja dari saya. Jangan lupa kalau ada ilmu bagi-bagi ke teman yang lain. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat yang lagi belajar atau pemula. Ya sebenarnya udah bukan pertanyaan pemula ini pertanyaan udah orang-orang bukan, maksudnya udah kelas menengah. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, begitu.